tanggal langkung. Sedikit terkait tadi mukadimah saya mengikuti kepada koordinator sanduk-sanduk, salam hormat juga buat semuanya, Bapak Dewan, Bapak Polres dan semua yang terlibat, Bapak Kabid, Bapak Kasih dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi dan menerima kami pada pagi hari ini. Semoga kumpulan kita hari ini betul-betul dapat limpahan Allah Subhanahu wa taala, dapat berkah yang sehingga menghasilkan satu harapan ataupun satu pembangunan yang diharapkan oleh warga Jatiwaras. Terkait gerakan Jatiwaras Bangkit, memang dari semua aspek, tidak hanya berbicara infrastruktur, tetapi gotong royong dan lain sebagainya, kerja masyarakat yang betul-betul saya pengennya mencair. Tidak hanya ketika Mandala Mekar ini terisolir, sehingga hanya tanggung jawab Mandala Mekar saja atau Mandala Hurib. Tetapi dari Neglasari, dari Kaputihan, dari desa-desa yang lain pun saya coba libatkan. Maka muncullah forum yang disebut Forum Masyarakat Jatiwaras Bangkit. Gitu. Termasuk hari ini sudah menjadi PR bersama, saya kira tidak ada di Kaputihan, tidak ada di Neglasari dan desa-desa yang lain. Dari 11 desa yang ada di Jatiwaras, hanya 2 desa yang menjadi tuntutan warga masyarakat Jatiwaras, yaitu Desa Mandala Mekar dan Desa Mandala Hurib. Yang seperti tadi Pak yang terhormat Pak Dewan atau Ketua Komisi 3 dulu mungkin pernah merasakan bagaimana sampai ke Mandala Hurib, sampai mobil dijedak, dan satu kali mobil tidagor intinya udah kebayang anggarannya berapa. Bagaimana kalau ada 10, 100 dan 1000 mobil, itu bisa dibayangkan Pak, biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha dan masyarakat. Itu ya, itu salah satu. Yang kedua, rawan kecelakaan sudah pasti. Bahkan saya salah satunya di 2017 kurang lebih Bandung, gitu kan, kronologisnya sampai patah kaki, 4 bulan nggak bisa kemana-mana. Itu jelas Pak. Salah satunya saya nggak ngomongin orang lain. Saya sendiri sebagai pelaku ataupun korban yang terjadi. Itu. Jadi prolog-prolog ataupun beberapa kejadian yang terjadi di lapangan mungkin bisa jadi tidak tersampaikan secara langsung baik kepada Dewan yang terhormat ataupun tadi ke dinas-dinas terkait yang meliputi hal ini. Namun hari ini kami hadir, mungkin kami di sini walaupun sedikit karena tadi itu pertama kita komitmen untuk menjaga prokes, untuk menghormati semua prosedur yang harus ditempuh, tidak harus banyak-banyak, yang intinya tersampaikan visi misi kami dan ada kesepakatan yang real, gitu kan, yang real tentunya Pak. Karena terjadinya gelombang masa itu ketika ada kesepakatan tetapi sebelah pihak intinya melakukan one prestasi. Saya kira seperti itu, gitu kan. Makanya hari ini kami betul-betul berharap yang notabene tadi ketika berbicara Komisi 3 ini betul-betul didominasi oleh
dari perwakilan Dapil 4. Bukan berbicara kloni ya Pak posisinya. Tapi betul-betul didominasi oleh anggota dewan yang perwakilan dari Dapil 4. Terlepas tadi kata Bapak, apakah suara Bapak minor ataupun plus gitu kan, yang pasti ada suara masyarakat yang tersampaikan. Ada aspirasi masyarakat yang ingin betul-betul didengar dan betul-betul dijalankan oleh Bapak yang terhormat. Terima kasih, mungkin untuk selanjutnya kita ini aja. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjut hari ini Pak, katanya ada pertemuan untuk tindak lanjutin nanti waktu Kadisa dan Kadis. Kira-kira titik poinnya apa aja Pak? Yang pertama titik poin ini masyarakat Forum Jati Waras Bangkit. Siap. Ya, mempertanyakan dan mempersoalkan tentang proyeksi pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun ini. Secara mekanisme dan aturan itu memang ada di dinas yang bersangkutan. Tetapi masyarakat Jatiwaras ini pingin ada pertama kejelasan tentang proyeksi yang akan dilakukan tahun sekarang. Menurut informasi, ini kan baru informasi. Informasi ini mungkin forum masyarakat sudah mengetahui tentang proyeksi pembangunan. Yang dipertanyakan kenapa membangunnya di ujung dulu, tidak dalam gerbang awal. Artinya masyarakat Mandala Mekar termasuk kesananya mungkin Mandala Hurib. Nah, kami di DPRD secara teknis pengerjaan bukan dalam konteks ranah kami. Tetapi juga kami ketika ada keinginan upaya dari masyarakat tersebut untuk barangkali bukan merubah, saya kira mempertimbangkan apakah memang bisa ini langsung ke Mandala Mekar. Ya, kita menjawab normatif apabila memang ini belum secara implisit dinas yang bersangkutan untuk memproyeksikan ke tempat yang bersangkutan, ya kita dorong. Karena menurut penilaian masyarakat Mandala Mekar, proyeksi yang diutamakan itu adalah gerbangnya yang ada di situ. Ini keterkaitannya dengan beberapa pointer. Satu, Desa Mandala Mekar pernah mendapatkan penganugerahan, bahkan termasuk desa IT, desa wisata, desa agrobisnis, beberapa penghargaan. Kenapa Pak Bupati yang sudah mengumumkan desa binaan termasuk desa salah satu yang berbasis agrowisata tetapi tidak ditunjang dengan fasilitas yang lain? Mungkin pemerintah, kalau saya berpikir positif, hari ini ada juga upaya-upaya yang lain. Karena kalau melihat proyeksi pembangunan di sini kan anggarannya dari DAK nih. Dari DAK. Ketika memproyeksikan dari DAK, ada sebuah penilaian yang langsung itu ada tim teknisnya dari dinas yang bersangkutan. Tetapi ada juga benang merah yang harus kita kejar, bahwa Desa Mandala Mekar ini dulu sering mengajukan kepada pemerintah, baik ke pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi begitu. Tetapi kenyataan ketika hari ini akan mendapatkan di wilayah tersebut, kenapa tidak dalam titik simpul pertama, tetapi dalam titik simpul terakhir? Simpul terakhirnya di mana? Apa itu? Tanjung Barang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kita upayakan ya melalui dinas yang bersangkutan dalam konteks apakah memang ini pertama bisa nggak digeser sesuai dengan aturan tidak? Bagaimana kalau ketika ini digeser? Peraturannya seperti apa? Kajiannya seperti apa? Dokumen perencanaan yang dari awal dari mana? Ya, pengajuannya dari mana? Mari kita sinkronkan data ini. Karena Pak Kuwu juga dulu sudah 2 tahun ya mengajukan dengan koordinat yang sama. Nah, kita akan meneruskan ini ke pimpinan kita. Barangkali nanti pimpinan yang berhak untuk bisa berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan, supaya dinas yang bersangkutan juga berkoordinasi dengan pemerintah. Karena gerbang itulah yang bisa dapat kami sampaikan, karena kami lembaga DPRD tidak sendiri, tetapi kami membuat keputusan kolektif kolegial. Saya kira seperti itu. Satu lagi Pak, terkait aplikasi yang tadi disampaikan oleh Kabid ya, Krishna, kenapa tiba-tiba muncul seperti itu yang seperti itu? Itu haknya ada kalau itu aplikasi Krishna itu saya kira secara teknis ya. Itu karena tapi memang DPRD mengetahui Pak. Ya, mekanisme yang normal Pak. Kalau DPRD jelas, kalau mekanisme normal pasti mengetahui. Siap.
ya mekanisme normal pasti mengetahui dari mulai bentuk perencanaan, dari mulai pengajuan, gerbangnya di mana pasti kita mengetahui. Tetapi kalau ada pengakuan atau keterangan dari kepala dinas yang bersangkutan, yaitu dinas. Dan tadi Pak Kuo juga menyampaikan, kita juga sama. Krishna di situ juga kita tempuh, lokusnya kita tempuh, mekanismenya kita tempuh. Ya mari kita beradu argumen antara dinas juga mungkin dengan desa nanti, kan begitu. Pak, ada indikasi permainan? Sejauh ini saya nggak memandang seperti itu ya. Tapi kalau politis ada ya Pak ya? Nggak tahu kalau politis. Kan saya sudah sampaikan tadi berbicara. Saya ini tidak berbicara politis. Jujur aja saya kenal banget dengan Pak Kuo. Siap. Itu, tapi nggak ada politiknya sama sekali. Clear ya, Pak ya? Clear ya? Suara abdi masyarakat didinya mah, tetapi kita perjuangkan kan seperti itu. Tapi setelah ini mungkin besar Pak ya? Setelah ini mungkin ya Pak? Akhirnya kami temankan. Intinya ya kita itu mengajukan apa proposal jalan itu sudah setumpuk mungkin gitu. Setiap ganti kabin kita robah lagi. Mereka bilang ini salah, kita perbaiki. Aplikasi ini kita tempuh misalnya. Nah tiba-tiba ketika informasi muncul ada di itu, kok tiba-tiba padahal itu judulnya adalah Pasir Gintung Lengkong Barang, kok tiba-tiba dilengkapi gitu. 2 desa yang rusak itu malah tiba-tiba ada pembangunannya di sebelah sana. Nah itu kan jadi pertanyaan. Makanya kita mencoba hearing ke sini itu adalah mencari kejelasan kenapa gitu kan. Ruas Pasir Gintung Lengkong Barang tapi tidak berurutan membangunnya. Kalau kita berbicara tadi keluhan masyarakat mah sudah kayaknya bingung ngomongnya ya. Itu kami juga hampir tiap bulan ya berapa ini sekali ini udunan gitu kan, semen, pasir dan sebagainya di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Ya bisa kebayang lah misalkan bagaimana aktivitas masyarakat ya, mau ekonomi, pendidikan, kesehatan terutama gitu kan. Nah Boyak sehari ini ketika misalkan sudah muncul jelas dananya ada, anggarannya jelas, di ruas yang ada, kenapa tidak ditempuh dulu misalnya sesuai dengan alur ruas jalan tersebut? Itu aja yang kita pertanyakan di sini gitu kan. Kenapa tidak ditempuh itu? Nanti kan kalaupun misalkan ada, nanti misalkan dari Pasir Gintung Ciwaraknya jelek, Ciwarak dulu gitu. Oh Ciwaraknya udah bagus, Kesagali dulu. Setelah Kesagali dulu misalkan itu ya Mandala Mekar baru ke Mandala Hurib, baru ke Tanjung Barang gitu. Ini dilengkapi 2 desa ya tiba-tiba begitu dengan tadi alasan. Dan saya juga maaf ya sebelum ke sini kenapa saya bilang katanya Pak Kabid saat di kantor dengan di sini beda menjawabnya. Pada saat itu saya manuturkeun bupati. Saya mata apal Pasir Gintung eta teh apalna di ditu. Dan bahkan di sana menyebutkan belum ada penentuan lokasi. Dalam 2 minggu ini kata mereka akan ada penentuan lokasi. Makanya kita kejar bagaimana atau di mana siapa yang berhak menentukan lokasi tersebut. Kami juga meminta bukan sekedar misalkan pokoknya harus di sini kan beralasan semuanya. 1, ruas jalannya adalah Pasir Gintung Lengkong Barang, otomatis pintu gerbangnya itu adalah dan titik rusaknya itu adalah di Mandala Mekar Mandala Hurib. Berarti kan di sana. 2, banyak SK yang harus ditunjang, SK Bupati tentang desa wisata. Alhamdulillah kami juga kemarin mendapatkan anugerah desa wisata 6 desa dari 300 sekian desa itu yang diserahkan juga oleh Pak Bupati dalam upacara kan di sana waktu kemarin itu. Banyak lagi prestasi kami termasuk desa IT, termasuk kemarin juga kami juga dapatkan anugerah film Tasik sebagai desa juara profil desa segala macam itu kan. Nah alangkah lebih elegan gitu ya kalau misalkan. Jadi dari sisi manapun kayaknya infrastruktur desa Mandala Mekar dan Mandala Hurib itu harus ditunjang Pak. Kalau misalkan apalagi kita lihat di desa kami itu ada berapa kilometer yang ruas jalannya itu belum pernah sama sekali mengenal aspal. Belum pernah sama sekali. Jadi kita mau ngomong SK desa wisata, mau ngomong wisata apa ya kalau aksesnya ke sana susah. Gimana mau itu? Sementara sekarang bagaimana recovery ekonomi pasca Covid segala macam kan salah satunya itu kan barangkali wisata ya, kunjungan itu sehingga ada sirkulasi ekonomi yang ini makanya mohon sekali ini harus jadi pertimbangan gitu loh dari para pengambilan kebijakan. Kami di bawah di masyarakat tuh hanya bisa mengungkapkan dan mencari titik sebetulnya paling untuk menekan di mana sih sebetulnya sisi
kuat yang bisa menekan, akhirnya kebijakan itu beralih kepada yang sesuai seharusnya gitu loh. Gitu aja barangkali. Berapa tahun jalan rusak dan berapa kilometer? Kalau yang di ini Pak, di Mandala Mekar persis yang rusaknya itu adalah 3 km, dan itu dulu pernah dilapen sebagian, yaitu sudah 20 tahun tuh belum pernah ada perbaikan. Nah sebagian itu yang 1 kilo kesananya itu, bahkan di Mandala Huripnya sebagian Mandala Hurip itu sama sekali belum pernah kena aspal, belum pernah. Jadi bukan berapa puluh tahun, dari semenjak 1945 ya dikumandangkannya kemerdekaan Republik Indonesia yang katanya melindungi segenap bangsa, segenap warga negara tumpah darah Indonesia, itu mana gitu loh. Ini bukan Papua loh. Ini masih di Tasik, Jawa Barat. Kurang lebih seberapa kilometer? Dari mana? Kalau dari Lengkong Barang sampai itu, kalau rusaknya itu kurang lebih yang rusak parahnya itu kalau saya lihat ruas ya. Kalau di Mandala Mekar itu cuma 3 kilo, Mandala Hurip juga kurang lebih 3 kilo. Nah, yang kesananya Lengkong Barang karena itu sudah Cikatomas, ya saya tidak bisa terlalu mengukur, tapi jumlah totalnya itu ruas itu 21 kilo dari Pasir Gintung Lengkong Barang. Tapi titik parahnya ya di desa kami itu sama desa Mandala Hurip yang lebih parahnya gitu kan. Berapa tahun itu Pak kalau di rata-rata? Ya bukan berapa tahun lagi. Kalau sebagian itu ada yang dari tahun 1945 itu belum pernah kena aspal. Katanya sebelum merdeka juga. Iya belum pernah kena aspal di sana itu. Ya cuma yang pernah dilapen itu ada ya 20 tahun ke sini itu belum pernah ada perbaikan lagi. Terus harapannya Pak? Harapannya ya segeralah itu diperbaiki, jangan pertimbangannya jangan terlalu politis. Kami kan kalaupun misalkan di sini semuanya juga warga negara Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya kan gitu. Ya sudah, hari ini sudahlah politisnya hilangkan. Jangan berdikasi ya Pak. Oke, itu aja.